Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Wahyu Satrio Bagus dari Fakultas Fisip, Prodi Ilmu Komunikasi, Universitas 17 Agustus 1945, Surabaya. Di sini saya akan menjelaskan tentang membangun kerjasama tim atau yang disebut team building. Pengertian tim: sekumpulan dua orang atau lebih yang satu sama lain berinteraksi dalam mencapai tujuan yang sama. Mengapa perlu dibentuknya sebuah tim atau kelompok? Yang pertama, dengan adanya kelompok, maka resiko pekerjaan ditanggung oleh kelompok. Yang kedua, sumber lebih banyak terjadi proses belajar. Yang ketiga, kelemahan individu teratasi oleh kerjasama kelompok itu. Yang keempat, kemampuan pemecahan masalah dan pengambilan keputusan dapat lebih akurat. Dan perbedaan dan kelompok dan tim ini memiliki perbedaan, yaitu kalau kelompok, perbedaannya kelompok belum tentu tim, anggota bekerja secara individual dan kadang-kadang berbeda TUJ. Yang ketiga, anggota tidak dilibatkan dalam penetapan sasaran. Yang keempat, anggota diminta untuk bekerja dan bukan diminta saran. Yang kelima, anggota tidak percaya pada motif rekan-rekan kerjanya. Yang keenam, yang terakhir, hati-hati dalam penyampaian pendapat, kurang karena toleransi. Dan kalau perbedaannya tim, yaitu satu, tim pasti kelompok. Yang kedua, anggota menyadari ketergantungan antar mereka. Yang ketiga, anggota merasa memiliki organisasi karena komitmen terhadap sasaran. Yang keempat, anggota memiliki kontribusi terhadap keberhasilan organisasi itu. Yang kelima, anggota bekerja dalam suasana saling percaya. Yang keenam, anggota menjalankan komunikasi dengan tulus. Dan terakhir, anggota didorong menambah keterampilan dan menerapkan dalam tim. Hakikat organisasi sebagai tim. Hakikatnya adalah suatu kelompok yang memiliki ikatan dan interaksi yang harmonis, yang memacu terjadinya perubahan, pertumbuhan, dan perkembangan pribadi maupun organisasi. Manfaat membangun sebuah tim. Menurut Robert B. Madux dalam buku Team Building, yang pertama, dengan adanya tim, sasaran yang realistik dapat ditentukan dan dicapai optimal. Yang kedua, anggota tim dan pemimpin tim memiliki komitmen untuk saling mendukung sama lain agar tim berhasil. Yang ketiga, anggota tim memahami prioritas anggota lainnya dan dapat saling membantu sama lain. Yang keempat, komunikasi bersifat terbuka, diskusi cara kerja baru atau memperbaiki cara kerja. Yang kelima, pemecahan masalah lebih efektif karena kemampuan tim lebih memadai. Yang keenam, umpan balik tim lebih memadai karena anggota tim mengetahui apa yang diharapkan. Yang ketujuh, konflik diterima sebagai hal yang wajar dan di anggota sebagai kesempatan untuk memecahkan masalah. Yang kedelapan, keseimbangan tercapai produktivitas tim dengan memenuhi kebutuhan pribadi itu. Yang kesembilan, tim dihargai atas hasil yang sangat baik dan setiap anggota dipuji atas kontribusi pribadinya. Yang kesepuluh, anggota kelompok termotivasi untuk mengeluarkan ide-idenya dan mengujinya serta menularkan dan mengembangkan potensi dirinya secara maksimal. Dan selanjutnya, tim yang dinamis. Tim yang dinamis adalah tim yang memiliki kinerja yang sangat tinggi, tim yang dapat memanfaatkan segala energi ada dalam tim tersebut untuk menghasilkan sesuatu.
Ciri-ciri tim yang dinamis dikemukakan oleh Richard Y. Chang. Yang pertama, menyatakan secara jelas misi dan tujuan tim tersebut. Yang kedua, beroperasi secara kreatif. Yang ketiga, memfokuskan pada hasil. Yang keempat, memperjelas peran dan tanggung jawab. Yang kelima, diorganisasikan dengan baik. Yang keenam, dibangun di atas kekuatan individu. Yang ketujuh, saling mendukung kepemimpinan anggota satu sama lain itu. Yang kedelapan, mengembangkan iklim tim. Yang kesembilan, menyelesaikan ketidaksepakatan di dalam kelompok tersebut. Yang kesepuluh, membuat keputusan secara objektif. Dan yang kesebelas, evaluasi efektivitasnya itu sendiri. Tahapan pertumbuhan tim yang baik dalam suatu organisasi tidak terjadi dengan sendirinya, melainkan perlu upaya yang sungguh-sungguh. Dan tahapan pertumbuhannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, tahap forming. Yang kedua, tahap storming. Yang ketiga, tahap norming. Dan yang keempat, tahap performing. Dan yang pertama, tahapan forming. Tahapan forming itu adalah pembentukan. Contohnya ada rasa optimis dan pesimis, takut, was-was, atau khawatir. Yang kedua, himpunan informasi identifikasi masalah sulit, problem solving, ragu terhadap fungsi tim. Yang kedua, tahapan storming. Tahapan storming adalah gejolak atau badai. Yang contohnya, yang pertama, ragu pada kemampuan tim. Yang kedua, mengeluh pada beban kerja. Yang ketiga, defensif atau saling menyalahkan satu sama lain. Yang keempat, kompetisi atau timbul ketegangan antar tim itu. Dan yang kelima, saling berargumentasi terhadap kesalahan. Selanjutnya, yang ketiga, tahap norming. Tahap norming adalah rekonsiliasi atau terima beda pendapat. Yang kedua, konflik terkendali. Yang ketiga, ada saran konstruktif. Yang keempat, kerja lancar dan harmonis. Yang kelima, sense of togetherness. Dan yang terakhir, kerjasama yang solid. Selanjutnya, tahapan reforming. Tahapan reforming yang pertama, tahap jadi matang. Yang kedua, ada perbaikan dan perubahan. Yang ketiga, fungsi manajemen POAC jalan. Yang keempat, suasana kerja kondusif. Yang kelima, anggota tim tahu hak dan kewajiban. Yang keenam, kerja terampil dan produktif pastinya. Tim yang efektif, yang pertama, tujuan jelas. Yang kedua, komunikasi efektif. Yang ketiga, kepemimpinan anggota, tanggung jawab. Yang keempat, kejelasan peran tiap anggota. Yang kelima, keputusan secara konsensus. Yang keenam, iklim dan kondusif. Yang ketujuh, tiap anggota berperan satu sama lain. Ciri-ciri tim yang efektif. Yang pertama, tujuan yang dicapai jelas seperti visi, misi, tujuan ditetapkan bersama dan diterima oleh semua anggota tim yang diwujudkan dalam rencana kegiatan yang nyata. Yang kedua, iklim tidak formal, sejuk dan santai, tidak dijumpai adanya ketegangan atau kejemuan satu sama lain di dalam anggota tim. Yang ketiga, tiap anggota tim terdorong untuk berperan aktif. Yang keempat, tiap anggota bersedia dan mampu menjadi pendengar yang efektif mendengar, bertanya, menerjemahkan dalam bahasa yang sederhana, dan menyimpulkan bersama-sama untuk menghasilkan ide.
Yang kelima, semua anggota tim merasa tetap nyaman meskipun terjadi ketidaksesuaian pendapat. Tim tidak menunjukkan tanda-tanda penolakan, menutup-nutupi, ataupun menghindari konflik. Yang keenam, keputusan diambil secara konsensus. Ketujuh, komunikasi keterbukaan. Yang kedelapan, kejelasan peran tiap anggota tim dalam pelaksanaan tugas tim. Yang kesembilan, kepemimpinan dalam kebersamaan. Meskipun ada pemimpin yang formal, tetap fungsi kepemimpinannya dapat berpindah dari seorang yang lain. Yang kesepuluh, tim mengadakan hubungan dengan pihak luar, tim-tim dalam organisasi. Dan yang terakhir, tim terdiri dari beragam anggota yang mempunyai sifat dan karakteristik pemain tim yang berbeda. Gejala-gejala timbulnya tim yang tidak efektif. Yang pertama, misi tim tidak dapat dengan mudah dijelaskan. Yang kedua, pertemuan berjalan dengan formal, kaku, dan tegang. Yang ketiga, partisipasi tinggi tetapi tidak ada hasil. Yang keempat, banyak bicara tetapi tidak terjadi komunikasi yang efektif. Yang kelima, ketidaksesuaian pendapat berlanjut pada pembicaraan pribadi di luar pertemuan. Yang keenam, keputusan cenderung diambil oleh pemimpin formal dengan sedikit keterlibatan anggota tim. Yang ketujuh, anggota tim tidak berani berbicara secara terbuka karena kurang dapat mempercayai anggota tim yang lain. Yang kedelapan, tidak ada kejelasan peran dan tugas yang akan dikerjakan. Yang kesembilan, tidak terjadi kerjasama dengan tim lain yang erat kaitannya. Dan yang terakhir, tim dipenuhi dengan anggota tim yang mempunyai karakteristik pemain tim yang sama. Tahapan pengembangan tim yaitu ada 4. Yang pertama, menetapkan arah atau drive. Yang kedua, bergerak atau yang disebut strive. Yang ketiga, mempercepat gerak atau yang disebut drive. Yang keempat, sampai atau yang disebut arrive. Membangun rasa kebersamaan tim. Tim yang dinamis akan berjalan apabila anggotanya mampu membangun rasa kebersamaan secara efektif. Rasa kebersamaan dapat terwujud bila para anggota tim mampu menerima keragaman anggotanya. Karena hakikatnya tidak seorang manusia yang sama, termasuk mereka yang lahir kembar atau yang disebut twin. Tim yang efektif bila dibangun berdasarkan kebersamaan, tidak memandang pangkat, suku, golongan, menunjukkan saling percaya, saling menghargai, dan dilandasi keterbukaan. Oleh karena itu, kebersamaan yang harus dibangun tersebut ada 3. Yang pertama, berorientasi pada opini. Yang kedua, berorientasi pada kebersamaan. Yang ketiga, berorientasi pada tujuan. Membangun keanggotaan tim yaitu yang pertama, membangun anggota tim untuk berkomitmen. Yang kedua, memotivasi anggota tim yang tidak termotivasi, dan pemacalan masalah win-win solution. Konflik selaku melibatkan 2 orang atau lebih yang terjadi apabila salah satu pihak merasa kepentingannya dihalang-halangi atau akan dihalang-halangi oleh pihak tertentu. Konflik akan tambah merebak apabila tidak ditangani. Yang pertama, tindakan bermusuhan. Yang kedua, memegang posisinya dengan baik. Yang ketiga, keterlibatan emosional. Langkah-langkah penyelesaian konflik menurut Richard Y. Sang. Yang pertama, mengakui adanya konflik.
Yang kedua, mengidentifikasi konflik yang sebenarnya terjadi. Yang ketiga, mendengarkan semua sudut pandang. Yang keempat, bersama mengkaji cara untuk menyelesaikan. Yang kelima, dapatkan kesempatan dan tanggung jawab untuk menemukan solusi. Yang keenam, jadwalkan tindak lanjut untuk mengkaji ulang masalah tersebut. Dan ini yang terakhir, gaya-gaya tanggapan konflik. Ada yang pertama, gaya menghindar. Gaya menghindar, ciri pelaku biasanya tidak mau berkonfrontasi, mengabaikan atau melewatkan pokok permasalahan yang menyangkal bahwa hal tersebut merupakan masalah. Alasan penyesuaian. Yang pertama, perbedaan yang Anda terlalu kecil atau terlalu besar diselesaikan. Usaha menyelesaikan mungkin mengakibatkan kerusakan hubungan atau menciptakan masalah yang lebih kompleks. Gaya yang kedua yaitu gaya mengakomodasi. Ciri pelaku biasanya bersikap menyetujui, tidak agresif, kooperatif, bahkan dengan mengorbankan keinginan pribadi. Alasan penyesuaian, yang kuat menang, harus membuktikan superioritas, paling benar secara etis dan profesi. Dan ada gaya kompromi. Gaya kompromi ini biasa ciri pelakunya mementingkan pencapaian sasaran utama semua pihak serta memelihara hubungan baik, agresif namun kooperatif. Alasan penyesuaiannya, tidak ada ide perseorangan yang sempurna. Seharusnya ada yang lebih cara yang baik dalam melakukan sesuatu. Anda harus berkorban untuk dapat menerima. Gaya yang terakhir adalah penyelesaian masalah, kolaborasi, win-win solution. Ciri pelaku biasanya kebutuhan kedua belah pihak adalah yang paling penting, penghargaan yang tinggi terhadap sikap saling mendukung, tegas dan kooperatif. Alasan penyesuaian, ketiga pihak-pihak yang terlibat mau membicarakan secara terbuka. Pokok permasalahan, solusi yang saling menguntungkan dapat ditemukan tanpa suatu pihak apapun yang dirugikan. Cukup. Yang saya sampaikan adalah cara tim membangun tim building yang baik. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf bila ada yang salah dan kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.